apa ini Pak? Ini mesin gilingan. Jadi ini pakainya tenaga uap. Ini toraknya apa kalau di motor apa ya? Kasar ya? Akhirnya ditekan pakai uap, gerakin engkol, udah gigi besar. Akhirnya jadi tadinya mekanik cuma maju mundur, akhirnya jadi muter. Dan muter ini buat muter mesin gilingan diperak. Jadi mesin gilingan pakainya tenaga uap. Nah, kalau di sana bejana ketelnya yang memproduksi uapnya itu di sana. Ini. Iya ini. Kita ada 2 rangkai produksi uap. Uapnya masuk ke Cerobong. coba ini apa? Pipa ini. Iya. Kan di sini ada tekanan uap, gerakin seher. Berarti awal ketika tebu diangkut langsung ke proses penggilingan. Iya. Kalau tebu ngangkutnya dari sana sebenarnya. Cuma ini proses penggilingannya di sini. Tenaganya dari sana. Tenaga uap. Kalau bahan baku masuknya mulainya dari sana. Bahan-bahan mentahnya dari sana. Iya. Kalau mau kita proses dari awal ya dijelaskan dari sana. Penasaran juga cara bikin gula. Cara bikin gula. Berarti kalau ngopi gampang ya Pak? Gimana? Kalau ngopi gampang ya? Gampang lagi. Kalau ngopi pakai kontrol C. Oh, gampang. Kalau pasta kan kontrol V ya. Celuk aja. Kopi pasta. Wah, ada sepeda. Wah, Sepeda properti itu. Oh. Ini mobil tahun berapa ini ya? Ini dulu meja tebu, ini dulu kata kayak gini. Masuk di sini masuk sana, nanti diatur levelnya kiri kanan berapa. Untuk masuk ke pertama di sana kena mesin pencacah. memotong nanti. Bukan dipotong. Dulu pernah unigrator. Kalau unigrator itu dipotong. Kalau sekarang kita pakainya hammer, jadi dipukul. Oh, dikeprek ya berarti. Dikeprek. Memang ada dua cara sih. Kalau dulu waktu mesinnya pakai unigrator itu dipotong. Jadi kecil-kecil sebelum masuk proses peras. Kalau sekarang kita pakainya hammer, jadi dipukul. Kemudian Dikeprek. terus Diperes. langsung penggiling. Penggilingan. Penggiling. Nah, ketika sudah penggiling ke mana lagi Pak? Lanjutannya. Kelanjutannya masuknya lewat sana. Nah, ini gentong apa ini Pak? Penampung tetes. Oh, penampung tetes. Iya, tetes gitu. Untuk kereta. Ini kalau jalan nih. Ini kalau hari Minggu jalan. Jalan. Bah, depan ngopi, Bah. Oh, ada ya? Ini mah komplit. Wah, ini apa ini? Jalur kanan, Nah, ini mesin cadangannya Pak. Iya, ini alat pemerahnya kayak gini bentuknya. Jadi satu seri pemerah itu ada 3 roll gilingan. Terus bentuknya juga macam-macam juga ya? Bentuknya kayak gini semua. Oh, kayak Ukuran gini. kayak gini semua sama semua. Cuma 3 ini berarti satu seri. Satu gilingan itu terdiri dari 3 roll. Ini satu seri, itu satu seri.
Soalnya proses pemerahan tebu itu 4 kali seri. Jadi Berarti 4 kali pemerasan. Itu kalau di sana masih ada yang berpasang. Apa kue mas? Aduh, zaman yang cilik ketulanan iyo. meneh pilu. Mengenang masa lalu. Bawa dulu. Tadi setelah Merak bang. dicacah di sana ya, penumbukan di sana. Mustahil zamannya. Itu nanti naik atas. Dijatuhkan ke mesin ini tadi yang gilingan yang kita tahu. 1, 2, 3 row. Ya. 3 row. Ini masih terpasang juga nih kan. Satu turun, pemerahan pertama jatuh ke sini, naik lagi ke pemerahan kedua. Tapi di sini serinya loncat. Kalau habis dari 1, itu ketiga. Langsung ketiga. Iya. Di sini. Iya. Ini yang kedua ya pak? Ini 2. Ini 2. 1 itu loncatnya ketiga, 3 balik kedua, 2 baru 4. 4 selesai. Itu masih tertumpuk sama ampas-ampasnya apa udah sama lepas dari saringnya pak? Berarti kan karena diperas, ampasnya kan tadi naik terus ya. Iya. Sampai karena 4 kali kan tidak terjadi. Jadi ampasnya itu jatuh terus sama bentuk tadi proses pembakaran. Nah kalau airnya nanti masuk ke sana. Jadi kita lanjutin dulu dari sini, ampasnya itu jatuh di sana untuk bantu proses pembakaran. Artinya Karena tadi fungsinya cuma bakar, jadi uapnya buat proses produksi. produksi lagi. Iya. Berarti ampas juga bisa dipakai, Iya. uap juga dipakai. Berarti non nggak Nggak ada ada yang ini ya, dibuang. nggak ada yang dibuang ya. Iya, ada dibuang nanti, ada yang namanya blotong istilahnya di sini, kalau bahasa aslinya blotong ada nanti. Jadi dari tadi air perahan kan masih banyak partikel kecil yang ke Iya. bawah, itu nanti Diolah disaring lagi, itu ada yang dibuang. Berarti kayak ampasnya kayak tahu lah. Iya. Nah, Itu pun akhirnya kita bisa produksi lagi jadi pupuk kompos. pupuk kompos. Ya makanya intinya kan dari sini bisa diproduksi semua lah, dari mulai Iya. dari apa kulit-kulitnya, Kulit-kulitnya, bantu proses pembakaran, tadi ampasnya bisa Wah. pupuk kompos. ini mesin. Termasuk terakhir itu tetes tebu itu juga kan masih bisa dijual untuk jadi spiritus. Grade yang paling tinggi itu buat spiritus. Grade keduanya biasanya kan buat bumbu masak itu kan vaksin itu kan biasanya bahasanya dari tetes tebu pilihan. Iya. Ya bahan bakunya dari kita. Grade yang paling rendah larinya ke Gemayun itu yang buat bikin minuman. Ya, Iya itu wah, dari sini. Ya, Dari sini juga. temen pocil, Mbak. Tetes tebu tapi grade yang paling rendah itu yang lari ke Gemayun. Nanti ketika sudah satu pertama penumbukan pilihan pertama langsung bilang ke Ketiga ketiga balik kedua langsung ke keempat udah 4 kali pemerahan, berarti kan udah dianggap sempurna. Terus ampasnya kan udah kering juga, ampas buat bantu pembakaran. Nah nanti lanjut proses tadi air nira yang udah pemerahan diproses ke proses gula, balik lagi ke sana. Itu udah tahun berapa ini? secara nggak teratur ya Pak? Berarti mau Sebenarnya teratur, cuma kan tadi saya tak mau menunjukkan ampasnya larinya ke sana gitu loh. Oh, Iya, maksudnya dari alat dari 1 sampai ke 3 balik ke 2. Iya, soalnya kalau mesin satu itu pakainya uap dulu, tegangannya lebih besar. Dulu kan gitu ya. Itu Kayak gitu. iya. Jadi penggerak satu itu pakai uap dulu yang tekanannya masih tinggi. Dan Setahun mesin dia. satu ini menggerakkan dua seri. Dua seri Gilingan. ini. Berarti kan seri gilingan 1 sama gilingan 2 katakanlah yang tenaganya paling besar. Dengan 34 pakainya uap bekas, jadi tekanannya lebih sedikit. ini ditatangkan langsung dari Belanda apa gimana? Pak? Iya. Kalau pengen lihat mereknya ada nih. merek. Ini Oh iya, ide. pakai Jerman apa ya? Oh, kaki Jerman. Tuh bahasanya itu ya tulisan Nih, 1916. serve, stroke, and bisa amat ya. Saya berstroke
Itu nama mesinnya. Si Henkles. 9. Ini ditatangkan langsung dari Belanda apa gimana? Iya. Kalau pengen dia Lu belum lahir. Akhirnya nanti. Gue lagi dipesan, lagi dipesan. Apa ya Pak? Lanjut. Terus lah, lu kan ininya. Bukan kameramen. Nah, tadi airnya masuk ke ini. Nah, kalau air tebunya lewatnya mana Pak? Kalau udah pemrosesan itu. Diperaskan airnya. Air otomatis satu. Lubang. Oh, sih. Kalau ampasnya naik ke atas. Airnya ke sini. Ini tampung, ini Masuk ke sini. pengukusan. Enggak, ini belum pengukusan, ini cuma ada bedanya buat ngambil sampel tebu dianalisa. Dulu di sini ada kantor analisa dulu. Ini bekas kantor analisa cuma dicopot. Jadi cuma ngambil sampel itu dianalisa dulu untuk melanjutkan proses berikutnya. Nah airnya itu sebenarnya masuk ke bejana yang di atas. Dari pipa-pipa ini. Iya, dari pipa-pipa masuk ke atas. Itu kalau bahasa Belandanya verwarmer, kalau bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia pemanas, berarti bahasa Inggrisnya heater ya. Cuma dipanaskan di atas cuma sampai suhu 65 maksimal 70. Terlalu tinggi lagi gulanya itu nanti jadi karamel. Lebih lembek dan hitam kan kebakar. Jadi cuma sampai suhu maksimal 70. Gunanya pemanasan sampai 70 karena di sini akan masuk ke proses pemurnian. Pemurnian itu berarti dicampur sama water. Iya. What is panas? Yang beragama Islam ada makam barangkali. Itu ada batangnya. Iya. Makamnya siapa? Makamnya siapa? Kalau orang-orang sini nyebutnya Mbah Sarman. Orang Indonesia. Mbah Sarman. Orang sekitar. Dari 3 versi cerita yang ada, nyebutnya nama Mbah Sarman semua, tapi versinya beda-beda ya orang kita. Tapi maksudnya saya sendiri nggak tahu harus mencari versi yang mana. Kalau nama menyebutkan Mbah Sarman semua, tapi cerita Mbah Sarman itu siapa? Itu ada 3 versi. Ini dari awal emang udah ada kuburan apa baru ada pabrik? Katanya sebelum Ada pabrik. berdiri sudah ada. Udah ada. Itu 2 versi. Satu versi ada yang menceritakan bahwa Mbah Sarman dulu bekerja di sini, minta dimakamkan di sini. Makanya saya bilang ada 3 versi. Tiap tahun rame apa gimana? Enggak sih. Itu Nggak ya. ada. Dan nggak banyak orang yang tahu ya rata-rata Yang masuk ke sini gitu. masuk ke sini. Iya. Dan kalau saya baca sejarahnya Belanda itu, akhirnya juga agak ragu bahwa ini makam sungguhan. Soalnya setiap bangunan pabrik, setiap bangunan Belanda yang lama-lama itu diciptakan cerita mistis, karena orang Indonesia itu kalau agak cerita mistis agak pekewu. Iya. Jadi kalau sama Belanda berani, tapi setelah Dia ada hati loh, misteri. di sini ada makam, kamu jangan rewel biasanya. Makanya saya juga nggak bisa cerita. Nah, ini proses pembagian apa Pak? Ini Pak. Kalau yang di sini. Alurnya dari sini dulu tadi ya. alur. Setelah dipanaskan, dicampur sama belerang, terus sama kapur tohor. Kapur tohor itu gunanya buat mengendapkan kotoran-kotoran sisanya. Yang kedua disemprot belerang tapi diuapkan. Uap belerang disemprotkan ke air nirani itu biar bening. Dicampur suhu belerang. Terus diusahakan dari sini itu keluar, kalau nggak salah pH-nya itu harus normal. Padahal tadi habis dicampur kapur tohor kan, otomatis pH-nya naik sampai 10 tuh. Terus disemprot belerang biar kembali ke 64. Kalau Kita nggak misalkan main suhunya pH lebih tinggi, hasilnya juga jelek juga ya Pak. Kalau misalkan Yang jelas kalau suhu tinggi di gula itu prosesnya akhirnya rusak, karamel, gulanya jadi karamel hitam. Nah, mau gula hasil akhir kristalnya putih, terlalu putih, atau
gelap itu diproses ini Nah, pemurnian itu. kalau saya tanyakan Pak ini ya, kan ada gula yang gula halus, Iya. gula batu. Nah itu Iya. proses sini juga. Kalau gula batu bukan proses di kita. Oh. Berarti gula batu itu kan sebenarnya gula rekristalisasi dari gula pasir dipanaskan lagi dibentuk. Kalau gula halus, Kalau gula halus itu biasanya kalau kita diproses itu terlalu banyak Gimana? belerang. Itu pasti efeknya gulanya akan putih sekali, tapi kristalnya nggak mau besar. Makanya kalau gula putih itu pasti kristalnya kecil. Tapi kalau gulanya kristalnya besar, pasti agak coklat. Kalau agak coklat itu berarti kita terlalu tinggi kapurnya terlalu banyak. saya kan dari dulu pikir begini, gimana cara pembuatan gula batu? Kayak gimana, gula halus kayak gimana? Nah gula payung itu dari gimana? Nah soalnya dari kecil kan saya penasaran cara bikinnya gimana ya. Makanya saya kebetulan ya jalan ini lumayan. Kalau apa mbak, belaka cangkrek. Ora. Birone kayak anak semacam anu ya buat ada kawat-kawat gitu ya. Berarti di dalamnya ada semacam kayak blender lah mungkin ya. Bukan, ini sebenarnya cuma buat penahan bodi aja. Kita kan ini bejananya tipis. Kadang juga nampung air besar, terus kadang-kadang ada vakum juga barangkali kalau nggak dijaga itu dia akan lewat. Buat Di sini nggak ada pengaduk, di sini cuma isinya itu tadi apa uap belerang yang mau disemprotkan ke nira. Kan belerangnya dibakar jadi uap belerang, ditampung di sini baru nanti disemprotkan ke air gula nira. Berarti ini kalau naik udah nggak kuat apa gimana Pak? Masih kuat. Masih kuat. Nggih, kita masih kuat. Nah ini berarti proses pendekatan finishing apa? Belum, masih lama. Masih jauh. Ini kan bentuknya masih cair. Oh. Masih namanya nira. Itu nanti dari sini balik ke sana. Balik sana lagi. Tadi wis muter-muter. Ini percamping kalau bahasa Indonesia percamping. Kalau bahasa Indonesia evaporator, kalau bahasa Indonesia berarti penguapan. Itu diuapkan biar tadi yang air itu jadi kental. Ini di jalan percamping. Evaporator. Kalau boleh tahu, ini berhenti mulai kapan Pak? 2017 kita terakhir produksi, 2017, 2018 udah mulai tidak produksi. Belum lama juga. Kasus utamanya bahan baku Mas, kita bahan bakunya sedikit. Kalau kita maksakan giling itu paling sebulan selesai. Kamu dulu kan nggak sampai sebulan, kita katakan 1 minggu lah. Sekarang apa kalau dulu kan ada kewajiban untuk nanam tebu sih mungkin ya. Betul, bukan kewajiban nanam tebu sih, penataan. Penataan lahan itu sepertiga dari tanah bengkok itu ditanami tebu gitu. Kalau sekarang udah banyak tumbuh rumah ya Pak. Tumbuh rumah dan sekarang sawah bengkok kewenangan lurah dan aparat masing-masing mau diapain. Kalau dulu sepertiga itu harus tebu waktu eranya Pak Harto itu. Engkel itu buat pemutaran. Ini engkel tapi buat bikin vakum, penyedot. Bukan penyedot itu penyedot udara. Soalnya di proses yang tadi evaporator penguapan itu ada bejana ini vakum. Kenapa vakum? Karena tadi kalau proses gula untuk proses tidak boleh sampai mendidih. Karena kalau mendidih di atas suhu 70, gulanya rusak jadi karamel. Sedangkan dari cair mau dipanaskan otomatis harus dipanaskan. Tapi gimana caranya? Biar suasananya bisa menguapkan air. Nah itu proses kita selain dipanaskan suhunya cuma 70 derajat, kita dibantu sama ini. Dibantu sama vakum. Iya, jadi kalau udah ditekan dulu, dimampatkan, itu dipanaskan dengan 70 derajat, nanti bisa kental. Tapi kalau nggak ada vakum, kita mau mengentalkan pasti harus pakai sampai 100. Maka kalau nggak pakai vakum juga lama juga ya Pak. Satu lama gula rusak. Iya makanya. Gula rusak. Jadi kalau kita vakum itu dia akan mendidih, bukan mendidih, akan mau menguap tapi dengan cuma suhu 70 derajat.
Mbahnya mau ke atas katanya ini Om. Ya nanti biar selesai dulu proses gula, nanti kita jalan-jalan jadi proses biar selesai dulu nggih. Ini kan setelah gula nira kental baru diproses selanjutnya ini bejada-bejada ini namanya proses masakan. Masakan. Masakan itu buat mengkristalkan gula. Tapi sebelum dijadikan ini dimasak dulu. Iya, tadi dari sana kan baru kental tuh. Dari sini cair, di sana dikentalkan, di sini dimasak, dikristalkan. Setelah dikristalkan, udah jadi gula itu bukan gula putih seperti sekarang, masih banyak lendir-lendir, masih lengkap. Belum Iya. Di sini selesai masakan, baru masuk ke puteran. Nah, ini proses Loncatnya jauh ya. Loncatnya lumayan jauh. Itu kalau PDPD di Jawa tahun 1930 memang prosesnya masih kayak gini muter. Tapi kalau di atas 130 1930 bangunnya itu kayak contohnya Baja Ratma Pangka itu sudah seri. Masih lurus prosesnya. Jadi bisa buat patokan juga kalau prosesnya mati muter berarti ini itu udah tua banget. kalau gue jadi karyawan sini enggak bingung. Iya muter-muter sama. Nah ini proses puteran. Tadi karena di sini karena gulanya tadi kristal tapi masih campur tetes. Itu aja di sini diputer kecepatan tinggi. Jadi si yang air itu kan keluar di spinning. Yang gula yang masih kristal akhirnya terpisah sama cairan itu. Nah nanti keluarnya dari sini karena masih basah ini kering jadi dryer besar ini. Bukan hair dryer ya, dryer rambut. Berarti sugar dryer. Sugar dryer. Pemanas lah buat Pengering. Nah tadi yang cairan-cairan itu namanya tetes, larinya yang tadi ada yang nanyakan ini bejana apa besar itu ditampung di situ. Berarti kalau ini ruangan pantau juga ya Pak? Kalau ini mesin-mesin apa ya? Oh dalam operator berarti ini buat operator. Iya. Panel-panel yang mesin ini. Muter-muter sebenernya. Tapi buktinya nggak ada yang rapuh ya Pak ya? Masih kuat semua ya? Ya ada lah beberapa tapi sedikit banget. Hati-hati lah. Masih banyak yang kuat. Nah ini berarti proses Finishing terakhir. terakhir. Nah finishing terakhir otomatis kan udah jadi gula. Nah proses selanjutnya packingnya. Kontainer ke sini, yang kontainer sampai sini, naik ke atas. Iya, terus masuk situ. Dia masuk ke atas cuma ditampung terus kan pakai timbangan otomatis setelah 50 kilo dia jatuh di bawah udah ada timbang Layar. waring. Waring. Karung. Nah, kita 50 kilo sih. Kasihnya. Cara proses. Kalau sebelah atas itu benar gudangnya. Gudang. Di balik tembok itu gudang. Masuknya pakai lewat pintu situ. Pakai forklift biasanya kalau udah mau masuk sana pakainya forklift. Iya naik dulu ke atas tuh pakai tangga jalan apa ya dulu namanya Bunda kalau nggak salah tangga Yakob ini. Mungkin yang nyetakin Yakob mungkin dia jatuh ke sini terus keruk ke atas terus ditanggung di atas baru nanti tempat finishingnya. Lumayan gede. Gimana dia? Apa lagi yang mau ditanyain? ya apa tadinya selesai. Apa yang bikin penasaran? Kurang tahu silakan. Ini bagian operator ya Pak? Panel-panel listrik. Listrik ya? Di ini siapa ini Pak? Dari Belanda sendiri. Ada nanti banyak. Oh banyak. Saya agak kurang Nah apa. ini gudang Bahasa ini Belanda. buat penampungan Gula yang sudah di dikarung. Namanya tuh susah aku ngeliat di Google aja ya itu. Iya. Ada tapi Pandership and the Ferdinand. Nah ini ruangan apa Pak? laboratorium. Jadi kalau misalkan sebelum di finishing
ke laboratorium dulu. Iya, masing-masing tadi tempat kan ada indikatornya ya. Iya, Diambil sampelnya langsung ke sana. di sana, Jadi kan terus tahu. nanti kurang apa, Iya. apa kasih info ke operator. Kita sampel setiap jam. Wah, jebol. Berarti 1842 ya, ini berdiri ya. Berdiri 18 mulai dibangun 18.2. Berapa tahun dibuatin di? Ya, ratusan lah. Tapi mulai berproduksi itu 1916. 1960. Iya, bangunnya 1842. Produksinya 1916. Yang tadi yang ditulis itu ya. Iya, yang mesin tate. Nah, kalau boleh tanya itu ruang bawah tanahnya itu sebenarnya buat apa, Pak? Ruang bawah tanah. Buat penampungan apa? Bukan, itu kan apa ya? Pembakaran. Berarti kayak tungkunya di bawah. Tunggu di bawah. Jadi nanti sisa-sisa Pembakaran jatuhnya ke bawah. Ya, di bawah kan abunya bekas pembakaran itu nanti diambil buat lewatnya pupuk. bawah tanah. Abunya juga buat Enggak, kalau itu bukan buat itu. Yang buat pupuk tadi yang habis proses kemurnian. Oh iya. Tadi yang kayak serai ya. Iya, yang waktu dicampur kapur itu terus akhirnya jadi endapan. Itu yang jadi pupuk. Kalau Oke, tadi udah pada paham semua. Ya, Anak-anak udah paham. ya. Allah Akbar. Sekarang OTW jalan-jalan. remisi itu begitu. Remisi itu berarti apa ya? Stasiunnya Loko. Ada ini nih kereta nih berarti. Iya. Keretanya biasanya pakai mobil itu ya, monster ya Pak? Enggak, pakai kereta Thomas. Mesin uap. Thomas ya? Thomas. Thomas. Di sini juga ada Thomas, bukan hanya di TV aja Thomas. Ini jalan-jalan. Oh itu ya Thomas. Thomas. Oh iya. Kita mau ke Thomas. Thomas. Tapi ini sering buat wisata ya Pak? Iya, memang kita buka setiap minggu. Setiap hari minggu. Barangkali Tiket berapa? Anda mau Tiket 5.000 satu orang. Nanti kalau mau naik kereta bayar lagi 5.000. Pak nih. Muterin. Sampai Hotel Anggreni itu. Oh, boleh. Tapi masih ada yang nyala ya panelnya Pak ya? Kenapa? Itu panelnya masih ada? Masih ya, buat salah satunya buat penerangan. Ini kalau minggu buka semua ya Pak? Buka. Tapi harus ada yang di pengawasan apa gimana Pak? Enggak, kalau minggu kita lepas maksudnya. Kalau kayak gini kan memang perlu penyelesaian proses ya. Kalau minggu kan rata-rata kesini cuma mau foto-foto ya. Enggak, kalau misalkan ini kereta sebenarnya masih aktif Pak? Kereta udah apa enggak pada aktif? Terakhir aktif itu yang nomor 5 itu yang biru. Jadi yang lain itu udah diakhir sama Dinas Tenaga Kerja. Itu sanyo apa? Diakhir karena tekanan kerja biar ini bisa jalan itu tekanannya 5 kaki. Suara sanyo apa? Cuma kondisi kertanya itu kalau tekanan 5 itu bisa lihat KPM-nya. Lihat sudut kereta. Masih bisa apa harusnya Thomas ini? yang nomor 5.